ibadah kita sore ini. Bapak terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Ya bersyukur buat sore ini kami boleh ada bersama-sama kembali dalam ibadah Standuar Immanuel. Kami percaya hadirat Tuhan, kuasa-Mu mulia penuh setiap kami Tuhan. Kau persembahkan yang terbaik bagi-Mu Bapak. Ini pujian kami, ini sembah kami dalam sebab Engkau layak terima pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan selamanya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia, Yesus Kau mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia, Yesus, Raja, Kau mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sebab Engkau
Kami bersyukur Tuhan. Tak pernah habis-habisnya pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami selalu bersyukur karena kami tahu Kau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang jadi pembela kami, Engkau jadi kekuatan kami, Engkau yang jadi sukacita kami, Engkau yang jadi pengharapan kami. Dan bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Shalom. Kasih Tuhan tak pernah terukur dalam hidup kita, amin. Dan percaya bahwa Tuhan memberkati hidup kita dengan melimpah. Ya, banyak katakan amin. Dan berikan tepuk tangan buat Allah kita, tiada terukur. Tiada terukur kasih setia-Mu, panjang dan lebarnya melebihi laut, panjang dan lebarnya melebihi laut, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku
besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yang percaya katakan amin. Ayo tepuk tangan buat anak kasih kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan saksian pujian melalui kaum pria. Ditepuk tangan dulu buat Tuhan. Mari kaum pria. Geser dikit loh, tuh nempel. Dosa sama dosa Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami memberi bukan karena kami berlebihan Tuhan,
Kami memberi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi hidup kami. Amin. Biarlah kami bisa memberikan kembali yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Kau suci kuduskan setiap rupiah yang terkumpul pada malam hari Tuhan, demi kerajaan yang tercipta di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Terima kasih buat kebaikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jauh. Mari sama-sama kita bagi berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Bisa mulai katakan Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Saya tahan Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan sekali lagi, ku kan melihat.
rencana Tuhan itu indah bagi kami. Walau tidak selalu Tuhan menjawab doa kami, tapi Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami boleh ada persekutuan doa Immanuel. Sudah 21 tahun Tuhan menuntun, dan kami percaya ke depannya Tuhan pasti melakukan perkara yang ajaib. Hal-hal yang indah, hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami malam hari ini. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, agar kebenaran-Mu yang kami dengar menguatkan kami, memberi kami kepastian iman, bahkan terlebih membuat iman kami semakin bertumbuh. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari katakan bersama amin. Haleluya. Begitulah. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka ya. Jadi saya bersyukur, senang sekali. Saya ini sudah berapa tahun ada di Harapan Indah, baru tahu di sini ada persekutuan doa. Kalau enggak saya mampir ikut. Puji Tuhan ya. Nama saya Pendeta Roni Bagenda. Dari kalau Bapak Ibu tahu potongan saya hitam-hitam sedikit, pasti tahu dari Ambon ya. Hitam tapi manis ya. Wajahnya security tapi hatinya Hello Kitty. Ya puji Tuhan, saya dihubungi Bu Helen. Saya waktu itu ya saya tetangga dengan Bu Yeni, Pak Daniel dan anaknya Kevin ya. Kalau hari-hari panggil Ping Ping, tapi warna pink bukan ya. Jadi kami tetangga dan sepersisa kami ada di sana jadi berkat. Kiri kanan kami itu orang yang tidak seiman dengan kami, tapi kami jadi berkat. Nah, istri saya 1, anak saya 3. Saya menggembalakan di GBI Bethel Harapan Indah. Dulu kami pas di depannya Boulevard, di depan Masjid Al Furqon. Yang sekarang sampingnya apa ya? Pokoknya sampingnya Bubur Singapura, di situ. Tapi kami kemudian pindah ke Mega Boulevard, arah ke Pasar Modern. Sampingnya BCA Finance, kalau Bapak biasa lewat ada GBI Bethel itu. Saya ada di bawah penggembalaan Pak Pendeta Dr. Ruby Nadia Abraham dengan Pak Yulis Ishak. Saya berapa kali diundang di GSPDI, tapi di youth waktu di Bandungan saya berapa kali diundang di sana, dan saya disampaikan bisa ndak buat renungan. Pimpin waktu itu bilang, Om nanti Mama mungkin sekali-sekali. Saya pikir komsel, ya ini beda, ini persekutuan doa. Itu saja perkenalan saya. Anak saya yang nomor 1 sudah kerja, sudah selesai kuliah. Yang nomor 2 mau kuliah, mintanya jauh-jauh ke Eropa. Saya bilang, aduh Tuhan dari mana dapat duit, ya kan? Tapi dia bilang, Papa tidak percaya hamba Tuhan. Ya udahlah, kita berdoa aja, ya kan? Dia udah tahu ini papanya gajinya satu bulan 30 hari, ya kan? Tapi ada aja mujizat. Yang ketiga masuk SMA, penabur baru mau masuk tahun ini. Puji Tuhan, kami lagi renovasi juga. Jemaat sekarang bertumbuh. Ya kalau semuanya sama anak-anak sekolah minggu sama youth dewasa muda sekitar 300-an lebih ya. Puji Tuhan, itu saja perkenalan saya. Nah puji Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengetahui rencana Tuhan atau mengenal rencana Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, orang percaya, anak Tuhan, gereja Tuhan yang mengetahui rencana Tuhan, dia pasti bertumbuh. Amin. Anak Tuhan yang mengenal rencana Tuhan, yang tahu rencana Tuhan, tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi mendatangkan sukacita dan sejahtera. Amin. Nah, saya percaya ketika kita mengenal rencana Tuhan, kondisi kesulitan apapun di depan kita, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan menyerah, tapi kita percaya di dalam Yesus ada jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena Tuhan kita bukan Bapa yang tidak pernah dan tak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia dengan perjanjiannya. Dia terikat dengan covenant
Bahkan dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasihku yang kekal. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan pernah menarik janjinya itu bagi kita, tapi akan berkelanjutan sampai kita nanti pulang ke rumah Bapa di surga. Karena rumah kita bukan di sini. Walaupun di harapan ini ada banyak harapan, ya kan? Ada harapan jaya, ada harapan baru, ada harapan mulia, berakhir di ujung harapan, ya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir hari-hari ini. Tapi mari kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang baik, yang merancangkan sesuatu yang indah dalam perjalanan kekristenan kita. Amin. Ya, coba buka dalam Yeremia pasal yang ke-29. Ayat ini sudah sering kita kali baca, ya. Sering kali kita baca ayat ini. Bahkan pergantian tahun banyak hamba Tuhan menyampaikan khotbah ini dari ayat ini. Satu ayat, saya tidak khotbah tentang ekspositori. Hari ini satu ayat saja. Bagaimana kita mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita semuanya. Ibu bapak saudara sekalian bisa mengikutinya. Demikianlah firman Tuhan, mengenal rencana Tuhan. Sebab aku ini mengetahui. Rencana apa yang ada pada Alon-alon baca firman, bolong-bolong ada. Enggak, pelan-pelan, ya. Ikutin saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai. Coba ganti kata kamu pakai saya. mengenai saya. Ya, mengenai namanya. Nama saya kan Roni, ya. Jadi begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Roni. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Roni hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu baca konteks ini adalah surat dari pembuangan di Babel, di mana orang Israel ditindas, ada dalam pembuangan di Babel 70 tahun lamanya di bawah Nebukadnezar. Lalu surat ini datang kepada mereka bahwa apapun yang terjadi, sekalipun hai kamu dibuang ke ujung bumi, Allah berjanji mengembalikan dan mengumpulkan kamu. Allah berjanji memelihara kamu. Allah berjanji menuntun langkah perjalanan hidupmu. Makanya firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan itu tahu rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, sebagai anak Tuhan, kita harus mengetahui dan mengenal isi hati Tuhan, rencana Tuhan. Sebab saya percaya orang Kristen, anak Tuhan yang mengenal rencana Tuhan, dia pasti menghasilkan buah dalam hidupnya. Dia pasti menjadi berkat. Dia pasti menjadi contoh. Dia pasti membawa pengaruh yang positif, dampak yang baik bagi tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Sikut kiri kanan, kamu harus tahu rencana Tuhan, ya. Kamu harus tahu rencana Tuhan, ya. Oke, sebab kalau kita tidak tahu rencana Tuhan, kita mutar-mutar, nggak tahu arah kita kemana. Seperti ada bis berkata, garogol. Kondektur ini udah sampai di Grogol, Pak. Karena dia ada di situ. Yang lebih aneh lagi, ada seorang yang naik bus, nggak tahu kemana, keliling Jakarta, keliling kemana-mana, ditanya sama sopir, Pak mau turun kemana? Dia tanya begini, lah Bapak mau kemana? Loh, saya keliling sama sopir, sama mobil, bis. Loh, saya nggak tahu saya turun di mana. Celakanya begitu. Padahal ia betul nggak tahu tujuan hidupnya. Kita ini dipanggil tujuan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yes, haleluya. Tujuan Tuhan menciptakan kita, kita serupa segambar dengan Allah, dengan tujuan untuk memuliakan Dia. Amin. Sehingga kekristenan kita bertumbuh. Next.
Oleh sebab itu Paulus berkata begini kepada jemaat di Efesus, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada banyak orang ke gereja sudah berdoa, nyanyi pujian seperti tadi, serahkan masalahnya kepada Tuhan, tapi pulang pikul lagi masalahnya. Berarti dia tidak kenal Tuhan. Itu yang namanya bodoh. Oh, bilang kiri kanan, kamu bukan bodoh, ya. Kamu pintar. Kenapa? Karena kamu mengenal kehendak Tuhan, tahu rencana Tuhan. Saya pintar. Yes, saya pintar karena saya mengenal kehendak Tuhan. Amin. Jadi Allah berkata kepada kita pada malam hari ini, kita harus semakin mengenal Kristus dan rencananya dalam hidup kita. Next, bagaimana kita bisa mengenal? Dengan tuntunan Roh Kudus. Next, terus saya diklik. Karena Alkitab berkata, Mazmur berkata, oleh Roh-Mu Allah, Engkau menuntun aku ke segala jalan-jalanmu. Aku tidak mengerti, aku tidak tahu. Kabur 2024 siapa yang jadi presiden, kita tidak mengerti. Tapi kita tahu Allah punya rancangan buat gereja Tuhan Indonesia, bukan kecelakaan. Amin. Tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera Haleluya. untuk memuliakan Tuhan. Yes, amin. Nah, terkadang kita lupa apa maunya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita berjalan tidak sampai ke destiny atau tujuan ilahi dalam hidup kita. Nah, Allah mau supaya kekristenan kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Katakan amin. Amin. Bahkan Daniel pasal yang ke-11 ayat 32 berkata begini, orang yang mengenal Allahnya dia akan kuat dan bertindak. Artinya apa? Kuat atas pergumulan, bertindak atas dosa, atas segala tantangan, karena dia tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu kudus, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Bapa itu adalah Bapa kebenaran, sehingga kalau dia melayani Tuhan, dia melayani dengan sungguh-sungguh. Dia berdiri di mimbar, dia persiapkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Dia doa, dia sungguh-sungguh. Dia main musik, dia sungguh-sungguh. Dia kasih persembahan, dia kasih yang terbaik. Karena dia tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Loh, kita ini datang di sini bukan menyenangkan siapa-siapa. Yang suka katakan amin. Amin. Kita datang di tempat ini kita untuk menyenangkan hati Tuhan, Amin. menyukakan hati Tuhan. Amin. Karena Dia Raja di atas segala raja, Dia satu-satunya pribadi yang layak disembah dan dipuji. Yes, amin. Karena kita diciptakan dari semua ciptaan, hanya kita yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi kita ada untuk bersekutu dan memuliakan Tuhan. Bahkan lewat tantangan, lewat pergumulan, Allah mau supaya kita mengerti rencananya. Nah, malam hari ini, sore hari menjelang malam hari ini, saya akan menyampaikan bagaimana rencana Tuhan atas hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama, rencana Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua, rencana Tuhan mencakup segala sesuatu. Yang ketiga, yang terakhir, rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Mari kita masuk di poin yang pertama. Rencana Tuhan tidak pernah salah. Ya, rencana Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Katakan amin. Habakuk pasal yang ketiga jelas berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, kambing domba terhalau dari kurungan, ya, tetapi aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini orang yang mengerti rencana Tuhan, bahwa masalah apapun tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Kesulitankah, sakit penyakitkah, kebutuhan hidupkah, tidak akan dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Jadi rencana Tuhan menciptakan kita itu tidak pernah salah. Karena Allah berkata, sejak dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau dengan namamu. Jadi Tuhan itu tahu dengan siapa kita. Berapa miliar manusia di muka bumi ini? Bayangkan, mungkin sudah hampir 4 miliar. Tidak ada satupun yang ini sama, cap jaringan tidak sama, sekalipun kembar.
Itu artinya Tuhan tahu siapa kita. Katakan amin. Itu artinya rencana Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Allah campur tangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa hidup bila dilihat terpisah nampaknya buruk. Tetapi kalau dilihat sebagai kesatuan jadi indah seperti Sulaman yang kita lihat. Kalau kita perhatikan hanya satu ini saja, mungkin bangunan ini saja akan tidak jadi indah. Tapi kalau hanya dilihat juga ini, mungkin hanya ini. Tapi kalau dilihat dari seluruhnya, maka ini indah. Sulaman. Jadi jangan potong-potong hidup ini. Tuhan, katanya engkau baik, kenapa kok aku sakit? Tuhan, katanya engkau baik, kenapa kok aku harus mengalami pergumulan? Allah izinkan itu semuanya mendatangkan kebaikan dari kita. Karena firman Tuhan berkata, Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin, yes. Katakan amin. Amin. Kisah Yusuf kita tahu bersama. Yusuf dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dijual ke Mesir. Sampai di Mesir difitnah oleh siapa? Si Tante Potifar. Tante Pot. Ya, Masuk penjara. Tante Pot masuk di penjara, dilupakan oleh Si peminum itu. tukang juru minum dan juru. Jangan cuma minum doang intinya. Juru minum dan juru roti. Kalau nanti aku cerita kamu sampaikan, dilupakan. Tapi Yusuf tahu rencana Tuhan tidak pernah salah dalam hidupnya. Walaupun dia dibuang. Begitu saudara-saudaranya, Yakub berkata pergi beli makanan ke Mesir karena stok makanan di Kanaan sudah habis. Mereka pergi ke sana, bawa saudara-saudaranya. Sampai di sana ditanya, Yusuf tahu. Tapi Yusuf berkata begini, tolong panggil adikmu yang paling bungsu, bontot, Benyamin. Begitu tahu, dia tahu ini saudara-saudaranya. Yusuf sudah tahu. Yusuf tidak tahan, nangis masuk ke dalam. Hatinya pedih. Tapi Yusuf berkata begini, memang kamu mereka-reka yang jahat tentang aku, tapi Allah mereka-reka yang baik tentang kita. Justru aku ada di Mesir ini untuk menolong kamu dan Bapak. Walaupun perlu pergumulan. Bahkan mereka memotong domba supaya jubahnya itu dilumurin darah, dan mereka berkata begini, anakmu yang kamu kasih, yang Bapak cintai, pemimpi, tukang mimpi itu telah dimakan oleh binatang, oleh serigala. Tapi saya mau sampaikan begini, manusia boleh mereka-reka yang jahat tentang kita, tapi kalau Allah yang sudah membentuk, tidak ada tangan manusia yang dapat. Tuhan yang berjanji, janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Allah itu luar biasa. Dia Bapa yang baik. Teringat saya 15 tahun yang lalu, anak saya yang paling terakhir, Jessica namanya. Waktu itu saya sama istri masih kontrak, masih tinggal di Pulau Mas di Jakarta Timur. Saya ngontrak, kerja saya kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Anak sudah 2, sekolah susah. Tuhan kasih. Kami tidak siap. Istri sampai begini, maaf, jangan dicontoh ya. Ini hamba Tuhan. Gimana? Gugurin. Kaget saya. Ibu mertua saya dari Solo, Wonogiri, istri orang Solo, orang Jawa. Jangan. Anak itu ada berkatnya masing-masing. Apa yang terjadi singkat, dokter bilang udah waktunya sesar, udah langsung ditutup kandungan aja. Begitu lahir tanggal 16 Mei 2008, masuk rumah sakit, begitu jam 10 keluar jam 12, langsung masuk ke ruang NICU untuk ruangan baby. Jantungnya bocor, infeksi tinggi di paru-paru. 4 hari di Ongkomulyo, dokter angkat tangan, Pak, biaya sudah hampir 20 juta, tidak ada perkembangan. Kami minta Bapak cari rumah sakit yang lain. Saya gemetar. Hari Minggu saya tidak ke gereja, karena saya harus urus. Saya ke rumah sakit jantung.
Di sana tidak ada. Pasiennya hampir sama semua. Saya keliling, ada teman dokter di Kelapa Gading, dia bilang jangan bawa ke RCM, nanti tidak dikerjain. Saya mutar rumah sakit, tiba-tiba saya tiba di rumah sakit Muhammad Tamrin di belakang Salemba. Ada McD di situ, kalau di belakang itu ada dekat rumah sakit Karolus. Saya datang itu jam 4. Dia bilang, Pak ini hari Minggu tidak ada dokter jaga, tapi anak saya perlu ditolong. Dia bilang gini, oke, untuk masuk di sini untuk bayi deposit 11 juta. Dan anak bapak harus dipindahin pakai ambulans yang ada oksigen lengkap dengan mesin. Karena anak ini tidak bisa dilepas dari mesin. Saya cari, saya bingung. Tiba-tiba ada ambulans lengkap dari Bunda Menteng datang. Dia berkata begini, saya tahu bapak pendeta, saya perawat muslim. Nah, dia pakai kerudung. Tapi ayo kita sama-sama berdoa. Begitu saya dengar, saya nangis. Saya bawa mobil, itu mobil saya mogok. Saya teriak, Pasar Roh, di sepanjang jalan Pulau Mas menuju ke rumah sakit, lewat belakang percetakan negara. 15 hari ada di rumah sakit Muhammad Tamrin. Ditangani 3 profesor. Pertama kali saya ketemu dengan Tukul Arwana. Dia sekarang sakit. Istri udah meninggal. Waktu itu dia lagi ratingnya lagi naik-naiknya. Istrinya masuk, anaknya persis sama dengan anak saya sakit. Jam 1 malam orang nangis, ibu teriak. Jam 2, jam 3 nangis. Tapi dokter berkata begini, suster, Pak, untuk Jessica kemauan hidupnya itu sangat besar. Dan saya imani. 15 hari di situ sudah hampir 70 juta. Dokter berkata begini, Pak, sebentar lagi keluar. Bapak harus cari surat keterangan keringanan, tanda tidak mampu bayar. Saya bilang begini, saya doa, kalau saya minta berarti mempermalukan nama Tuhan. Tuhan tidak sanggup pelihara saya. Saya mau pulang, tempat ada telepon masuk. Pak Roni jangan pulang dulu, tunggu saya di rumah sakit. Masih ada sisa kurang pembayaran. Saya tidak minta saya ini, tapi teman-teman semua datang support. Dilunasi sampai hari itu. Jessica berjalan tahun ke tahun, dokter bilang nanti tutup sendiri. Hari ini dia sehat, tidak pernah sakit. Malah dia ikut basket di depan rumah kami. Mau masuk kelas 1. Jadi WL, jadi singer, jadi guru sekolah minggu di gereja. 3 pelayanan semua. Karena saya tahu rencana Tuhan tidak akan gagal dalam hidup. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya, kecuali respon kita yang salah. Katakan amin. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh melihat peristiwa hidup ini dari anugerah Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu baik atas hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, sakit, penyakit, kemiskinan, kegagalan. Tidak. Tapi dia rancangkan sesuatu yang baik. Yang kedua, waktu berjalan terus, rencana Tuhan mencakup segala sesuatu. Katakan amin. Termasuk soal pasangan hidup. Tapi yang sudah punya istri, punya suami jangan minta lagi. Yang belum. Termasuk soal kebutuhan hidup. Dia beri yang terbaik bagi kita, katakan amin. Tapi bukan menurut maunya kita. Karena kadang-kadang menurut maunya kita atur Tuhan. Tuhan kalau tidak dikasih, tidak mau lagi gereja-gerejaan. Siapa kita? Kita komplain sama Tuhan. Kita kadang-kadang tidak hormat kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu merancangkan yang terbaik. Rencana Tuhan mencakup segala sesuatu, termasuk kehidupan kita, kesehatan kita, masa depan anak-anak kita, kebutuhan hidup kita. Tuhan sanggup mencukupi. Bahkan mengadakan yang lebih yang kita bisa sanggup pikirkan. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nanti saya masuk di poin yang terakhir. Soal harta benda, Tuhan juga pikirkan. Semuanya, clue-nya Tuhan sudah berikan kepada kita kok. Blueprint-nya Tuhan sudah kasih. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir. Bukankah burung di udara yang tidak meminta, yang tidak punya ATM, yang tidak punya kartu kredit bisa dipelihara Tuhan? Apalagi kita. Kita ini ciptaan yang sangat berharga, lebih dari segala-galanya. Oleh sebab itu jangan hati kita condong kepada harta atau benda.
Karena orang sering berkata begini, uang itu tak bersayap tapi sering tinggal. Semakin dikejar dia semakin terbang pergi. Seperti kereta api. Uang. Susah. Dikejar, dia makin kejar, makin lagi. Tapi mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Bila kita utamakan Tuhan bukan benda, ya, Tuhan pelihara kita. Tapi kalau kita utamakan benda, dia bisa ambil itu dan ajar kita, mengingatkan kita. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh berpegang kepada janji Tuhan. Katakan amin. Bukan penjelasannya, karena di Alkitab ada 3.753 janji Tuhan. Berarti setiap hari Tuhan mau kita tidak boleh khawatir. Tuhan mau kita tidak boleh takut. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Sebab Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Katakan amin. Dalam Kristus kita tidak hanya diselamatkan, tetapi kita diadopsi jadi anak Allah, bahkan diberkati. Roma 8:28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, next, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik, Dia pasti pelihara kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, rencana Tuhan mendatangkan kebaikan. Kebaikannya bukan kenyamanan, bukan comfort zone, bukan zona nyaman. Kalau orang nyaman, orang lupa Tuhan. Udah nyaman kok, udah semua. Ingat peristiwa Alkitab berkata pada musim perang, Daud tidak bertempur. Daud tidak turun ke medan perang. Tapi dia jalan-jalan di mana? Di atas bukan soto ayam, soto rumah. Ya, Israel itu ada jalan, ada ini. Sore-sore jalan di atas soto rumah. Ujuk-ujuk ndelala. Lihat siapa? Bathsheba, pintar semua. Lagi ngapain? Adus. Mandi. Raja berkata, "Sopo kon iku sing adus?" Panggil dia. Oh, istana kalau ngomong pasti berjalan. Oh, ini raja kok yang perintah kok. Semua tunduk. Loh, pasti anak buahnya, loh ini raja kok. Dan dia bininya wong kok dicaplok. Ya kan, istrinya orang kok mau diambil. Tapi karena raja yang perintah, Pak, mau tidak mau takut dipecat kok. Diambil. Daud tanya, itu siapa? Itu istrinya Bathsheba, istrinya Uria. Timbul rencana dalam pikirannya, tempatkan Uria di paling depan di medan pertempuran supaya mati kon. Supaya mati. Anaknya mati. Tapi puji Tuhan, Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Daud minta ampun sama Tuhan. Tapi Alkitab berkata begini, pedang tidak akan pernah berhenti dari keturunanmu. Apa yang terjadi? Daud diampuni, tapi rumah tangganya hancur. Anaknya memberontak, Absalom mengkudeta dia. Bahkan siapa yang diperkosa? Amnon memperkosa Tamar, adiknya sendiri. Kondisinya sampai sebegitu parah. Tapi kita bersyukur bahwa walaupun manusia bisa menggagalkan, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Lewat keturunan Daud lahir Yesus. Amin. Oh, Tuhan pakai manusia berdosa kok. Karena Tuhan mengasihi kita. Yang datang hari ini, termasuk saya berdiri, kita tidak ada yang sempurna. Nobody perfect. Kita punya kekurangan dan kelemahan. Tapi percayalah, walaupun kita terbatas, keterbatasan kita itu dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya dalam hidup kita. Rahab, perempuan Zina, dipakai Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah melihat siapa kita, tapi Dia melihat kerinduan hati kita untuk bertobat. Ketika kita berbalik kepada Dia, Dia menyambut kita. Katakan amin.
Jadi rencana Tuhan mendatangkan kebaikan bukan kenyamanan, bersifat rohani. Oleh sebab itu karakter kita mesti dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti tema ini baru minggu lalu ya. Bertumbuh bersama Kristus. Grow with Christ. Wah, ini luar biasa ini. Tapi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak bisa melihat dengan mata rohani kita? Oleh sebab itu mata rohani kita harus jeli. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Tidak kita berkata nanti malam Tuhan datang, hai anakku. Tidak begitu. Dari Alkitab kita tahu, dari rekan seiman kita tahu. Tapi dari manusia itu jangan jadikan doktrin. Amin. Karena akan banyak nabi-nabi palsu nanti yang muncul. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, di Amerika di mana-mana sekarang kalau pendeta pastor tidak memberkati sesama jenis dipenjara. Dipenjara. LGBT sudah terang-terangan. Dunia ini sudah jahat. Tapi untuk itulah Tuhan menaruh kita di harapan indah ini. Sekalipun tidak indah seperti kita bayangkan. Ya kan? Tapi yang penting ada indahnya lah. Kita ada hari ini. Karena Tuhan tidak salah pilih tempatkan kita di sini. Dari sekian manusia di muka bumi, kita orang yang berbahagia. Orang di luar sana datuk sibuk. Habis ini saya ke gereja doa malam loh. Saya dari pagi siapkan khotbah, saya masuk kantor gereja di Kelapa Gading. Di sini belum ada kantor sekretariat. Bolak-balik kalau ada masalah di lapangan, saya balik, saya jemput besuk jemaat. Minggu depan ada retreat SMK. Saya murid Kristus, bukan sekolah menengah kejuruan, ya. Kami ada dari bertumbuh, berakar, berbuah tetap. Kami buat ada bukunya. Berbuah tetap itu sudah jadi pelayan Tuhan, majelis, jadi pemimpin, komsel, ya koordinator ibadah. Kami lakukan. Dan kami lakukan itu melengkapi jemaat Tuhan. Ya, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, saya mau sampaikan bahwa orang yang mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya, dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak suka komplain. Tapi dia berkata begini, thank you Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya. Kalau sampai hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Karena kurang lebih hampir 3 tahun lewat, kita terkurung di rumah, ya kan? Kita ke sana ketemu 4 lu lagi, ya kan? Kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kami ibadah terus. Puji Tuhan, tidak ada jemaat yang meninggal karena COVID, tidak ada. Kami yang lainnya tutup, kami buka. Walaupun Zoom sempat, tapi tidak berapa lama, kami buka. Ya, karena saya tahu ketika kita rindu datang sama Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita, membuat kita tidak sakit, tapi kita sehat. Jadi Allah gunakan keadaan yang tidak menyenangkan, termasuk orang yang mungkin menyebalkan dalam hidup kita. Siapa? Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin teman seiman. Karena orang yang paling dekat dalam hidup kita itu yang berpotensi besar untuk membuat kita bertumbuh, bisa sakit hati. Tapi kalau kita pilih dan kita berkata, dia dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan saya, maka kita bisa bertumbuh bersama-sama. Katakan amin. Jadi adalah kerinduan Tuhan agar kita bertumbuh sebagai anaknya untuk kita semakin dewasa. Oleh sebab itu harus ucapan syukur dan selalu andalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tahu Dia rancangkan yang terbaik atas kehidupan kita. Bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit. Apa yang menjadi masalah ibu bapak hari ini? Percayalah kepada Tuhan. Saya lagi ngurus visa anak saya, visa Schengen ke Eropa. Saya tidak punya dana. Memang teman saya dari sana di Ceko, di Praha. Dia bilang gini, bro, kalau memang dia mau ini ya sudah. Saya berdoa, dari mana? Saya tanya istri, ini ada tidak? Tidak ada, kita tidak punya duit. Saya urus terakhir kemarin, karena harus diterjemahkan ke bahasa, translate ke bahasa Ceko, kirim berkas ke sana lalu dibalikin ke sini. Translate itu, terjemahkan itu habis 1,8. Dikirim dari sana itu harus 700.000. Tapi teman saya mau pulang ke Indonesia karena mau dilantik jadi pendeta nanti di GB di sidang sinode. Maka saya bilang titip aja supaya nanti tanggal 23, 21 sampai di Indonesia. Yang saya mau cerita begini, kami ngurus surat-surat
Ya termasuk surat kelakuan baik, karena dia mesti stay di sana berapa tahun, 3 tahun, kuliahnya pakai bahasa Inggris. Kalau mau panjang nanti berpanjang, bisa setahun pakai bahasa Ceko tapi mesti belajar. Lalu saya urus mesti legalisir ke Kemenhan Kam, ya di Menteng. Saya datang ke sana. Saya pikir karena dia sudah online, sudah daftar dan sudah bayar, tinggal ke sana yang belum bayar. Pikir tinggal di sana tempat, langsung ke sana ke kasir, bisa bayar di tempat. Sampai di sana stafnya berkata, "Dek, ini tidak bisa dibayar cash dan tidak bisa pakai BCA, BNI sama BRI. Saya tidak punya akun BRI sama BNI." Lalu dia bilang gini, "Coba Bapak mutar lagi, padahal antri panjang. Bapak mutar keluar lagi dekat-dekat Salemba, di situ banyak BCA, karena Bapak harus pakai teller, jadi harus ini begitu dapat tanda bukti." Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya turun, ada seorang bapak-bapak berkata begini, "Pak, tidak usah repot-repot, saya bantu. Anak saya juga lagi ngurus kemarin sebegini." "Udah Pak, tapi kami tidak punya." "Udah, nanti pakai BCA anak saya, di copy aja atau di apa, pokoknya saya bantu." Lalu dia bilang, "Bagaimana caranya?" "Nanti adik Joyce bisa kirim aja tanda bukti banking ke saya, lalu saya pakai pakai bayar pakai saya, karena saya punya bank account BNI." Saya tidak kenal dia siapa. Saya pikir jangan-jangan ini orang yang jahat. Ya kan bisa saja. Tapi setelah itu dia bilang, "Pak, saya belum perkenalkan diri saya bilang saya belum pendeta." Lalu saya cerita, nanti tiba-tiba dia bilang, "Ini Bapak mentang-mentang pendeta gini kan." "Bapak siapa?" "Oh, saya pendeta." "Oh, puji Tuhan. Anak saya Elizabeth, namanya Joyce." "Oh, kebetulan nama anaknya saya sama dengan nama istrinya Bapak." Ketemu ngobrol. Lalu dia bilang, "Pak, udah, gak usah, nanti kami bayar." Selesai urusannya. Hanya 10 menit kami nunggu. Dari perkara-perkara kecil, saya bisa melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam. Amin. Itu rencana Tuhan. Jadi mari lihat hidup ini jangan, wah harus besar, mujizat. Tidak. Hal yang kecil pun kita harus belajar bersyukur. Karena Tuhan turut bekerja. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang percaya katakan Amin. amin Bapak Ibu. Amin. Doa saya, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan yang ketiga saja. Biar yang keempat berdoa sendiri, supaya dalam lanjutannya ada kerjaan. Ya, mari kita bangkit diri. Ya, kita mengucap syukur. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat sharing firman Tuhan malam hari ini. Nyanyikan pujian ini sekali lagi lalu kita berdoa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik atas kehidupan kita. Thank you God. Terima kasih Tuhan Yesus.
hari ini. Amin Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya rasakan Dia ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Karena kita datang dengan hati tulus untuk memuliakan Dia, maka Allah menghargai, meresponinya dengan membalasnya, dengan Dia hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Apakah kita yang hadir malam hari ini punya pergumulan, punya persoalan, ataukah kita mulai lemah iman dan kita berkata, Pak Pendeta, aku udah capek. Tapi saya mau sampaikan, Yesus tidak pernah capek buat menolong kita. Dia ada setia sampai selama-lamanya. Dia memperhatikan keluh kesah kita. Dia melihat tetes air mata kita. Bahkan Dia mendengar setiap pergumulan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kanan di mana kita berdiri, dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap kami yang hadir malam hari ini. Kami melihat mengalami mujizat Tuhan. Kami melihat mengalami pertolongan Tuhan. Kami menang bersama dengan Tuhan. Bahkan rencana Tuhan akan digenapi dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya, kita mengakhiri ibadah kita, mari berdiri bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari sama-sama silakan kita berdiri dan memperluas daerahku. Dan kiranya Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Amin. Di dalam Putramu yang tunggal, Tuhan, Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi sumber hikmat, sumber kuat, dan sumber harap bagi kami. Tuhan, terima kasih malam hari ini luar biasa Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, lebih lagi buat hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan Tuhan. Setiap kami pasti diberkati dengan firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa benar Engkau Allah yang merancangkan, yang bukan mendatangkan kecelakaan bagi kami. Tetapi Engkau Tuhan yang mendatangkan shalom-Mu dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu bahkan membawa kami melihat hari depan yang lebih baik di dalam karya dan perbuatan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu ditaburkan malam hari ini mengetuk pintu hati setiap kami Tuhan. Untuk hari-hari yang tidak mudah ini kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang bekerja indah menurut waktu-Mu. Engkau Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagian-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Sebab itu kami mau berdoa khususnya Bapa,
sebagai satu persekutuan doa di tempat ini, PDI Immanuel kami bawa kepada Tuhan. Bapa, biarlah oleh kasih dan setiamu, rahmat dan kemurahanmu, Kau izinkan terang kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja atas setiap kami, untuk tidak hanya mendengar firman-Mu malam hari ini Bapa, tidak sampai kepada perenungan, tetapi Roh Kudus tolong setiap kami, untuk kami Tuhan menghidupi firman ini dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga harap kami senantiasa tertuju hanya kepada Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan kami diperhadapkan, khususnya sebagai satu komunitas orang percaya di tempat ini, saat kami diperhadapkan di masa-masa yang tidak mudah, di masa-masa yang berat, kami diingatkan akan firman ini bahwa Tuhan yang mengetahui rancangan yang terbaik atas hidup kami. Dan Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Melalui banyak pergumulan, persoalan, masalah, bahkan sakit, penyakit, Engkau bukan Allah yang tinggal diam, tetapi Engkau Allah yang bekerja. Engkau Allah yang sanggup menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Mati pun Tuhan Engkau mau bagi kami. Bahkan Engkau tidak mati-mati saja, tapi Engkau sudah bangkit, sudah menyatakan kuasa kemenangan-Mu. Artinya Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama-sama kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami di dalam beban berat apapun. Sebagai satu komunitas di tempat ini Tuhan, kami tahu Engkau yang izinkan Roh-Mu yang kudus memampukan setiap jemaat, pengerja, bahkan pengurus dari PDI Immanuel mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kami bertumbuh melalui banyak hal, baik itu persoalan hidup, baik itu masalah pergumulan, baik itu apapun Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus mengajar kami untuk tidak lari ke tempat yang lain, tetapi kami berbalik kepada jalan-jalan dan kebenaran-Mu. Kami menaikkan harap kami hanya kepada-Mu, dan kami akan melihat bahwa karya tangan Tuhan itu ajaib atas hidup kami. Kami akan melihat perbuatan-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ikat kami dalam tali kasih yang sungguh berasal daripada Tuhan, sehingga sebagai satu keluarga Allah di tempat ini, kami tidak digoyahkan oleh apapun. Kami tidak dibuat mudah down oleh apapun. Tetapi Tuhan, semakin kami diperhadapkan dengan masalah, kami semakin melihat lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, pengurus, pengerja Tuhan. Biar kami Tuhan semakin hari semakin mengalami tuntunan terang kuasa Roh Kudus-Mu yang membawa kami Tuhan betul sungguh menikmati rancangan-rancangan Tuhan digenapi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat perayaan ulang tahun yang sudah boleh kami lewati. Tuhan, Engkau begitu sangat baik bagi kami. Engkau menyatakan dan menjawab setiap seru doa kami. Tuhan, terima kasih. Dan kami mau beriman Bapa, bahwa pada saat waktu ke depan pun tangan Tuhan yang sama hebatnya, tangan Tuhan yang sama hebatnya akan menyatakan kasih karunia-Mu untuk kami tetap bersama-sama sebagai satu persekutuan doa di tempat ini. Kami akan merayakan sukacita di dalam Tuhan di dalam tahun-tahun ke depan, dan Tuhan yang akan memelihara kami baik dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu yang memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih lagi pada saat dia memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun dia ada Tuhan. Biar campur tangan kuasa-Mu membawa dia berjalan dalam tuntunan terang-Mu. Memberkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka, anak-anaknya Tuhan, istri Tuhan, bahkan keluarga besarnya boleh menjadi contoh dan teladan, bahwa banyak orang boleh melihat ada Yesus dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Bapa, kami percaya Engkau Allah Tuhan yang besar, melampaui segala apapun. Ya Tuhan, manusia boleh mereka-reka, tapi Tuhan yang menentukan. Sebab itu Bapa, kami percaya Tuhan juga menyediakan rancangan terbaik bagi negeri kami, bagi bangsa kami, bagi Indonesia Tuhan. Boleh dilihat oleh banyak bangsa bahwa kami Tuhan
Tuhan, kami yang mengandalkan Tuhan. Ada gereja-Mu Bapa di bangsa ini. Kami percaya ada pembelaan Tuhan yang luar biasa atas negeri ini. Apapun yang dikerjakan oleh banyak orang Tuhan, tapi kami tahu ketetapan-Mu Tuhan yang akan Kau nyatakan atas bangsa kami. Kami bawa pemilu 2024 ke dalam tangan Tuhan. Kami bodoh untuk melihat semua ini Tuhan, tapi kami mau serahkan semua kepada Tuhan, karena kami tahu hanya kehendak Tuhan yang akan dinyatakan atas Indonesia, mengalami pemulihan, pembaharuan. Bahkan banyak bangsa boleh melihat perbuatan-Mu ajaib atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Bekasi juga dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Bapa terang kemuliaan-Mu juga terbit ada di Bekasi Tuhan. Ada gereja-gereja Tuhan, tubuh Kristus, umat Tuhan di Bekasi ini Tuhan. Biarlah melalui gereja-Mu, tubuh-Mu, umat-Mu Tuhan, Engkau menyatakan karya-karya-Mu untuk banyak jiwa, banyak orang yang belum kenal Tuhan boleh melihat, mengenal, bahkan datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terlebih khusus kami bawa Tuhan anak dari Cimeme Tuhan, yang pada esok hari Iren akan menjalani persiapan dalam persalinan. Kami bersepakat malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang akan ambil bagian, Engkau Tuhan yang memberikan Iren kekuatan, kesehatan, bahkan bayi di dalam kandungannya Tuhan ada dalam genggaman tangan-Mu. Tangan Tuhan akan membuka pintu rahimnya, tangan Tuhan akan memperlancar proses persalinannya. Tangan Tuhan bekerja melalui para dokter, suster, bahkan rumah sakit yang ada. Kami akan melihat bahwa tangan Tuhan itu besar. Kami akan menyaksikan pertolongan Tuhan nyata. Dan Iren Tuhan akan bersalin dengan baik-baik saja, dan semuanya dilancarkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepadamu ya Bapa yang bertahta di atas kerajaan sorga. Kami bangga punya Allah di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan menjaga hati kami, menjaga hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Tuhan ajar kami, Roh Kudus tolong setiap kami, supaya kami tetap menjaga hati kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan sebagai satu keluarga Allah di tempat ini, untuk terikat dan selalu dibungkus oleh kuasa darah-Mu Bapa, sehingga ada kesehatian, kesepakatan itu mengalir terus dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap roh pecah belah, adu domba, apapun kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Yang bukan daripada Tuhan kami tidak mau. Kami mau hanya yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa syukur kami malam hari ini Bapa, yang kami bawa bukan di dalam nama yang lain, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita yang hadir katakan amin. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Perkatakan amin bagi apa yang saya sampaikan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama.